Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Senang bisa kembali menemani waktu-waktu horormu. Karena kami sudah mengumpulkan video-video aneh, unik, menakjubkan, juga mengandung anomali dan fenomena dari seluruh dunia, yang mana sudah kami buatkan narasi, juga cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Proyek buku biru selanjutnya akan kita sebut Project Blue Book. Kedengarannya seperti judul investigasi rahasia yang dibuat oleh seorang ahli teori konspirasi. Sebenarnya proyek ini adalah serangkaian investigasi sah yang dilakukan oleh Angkatan Udara Amerika dari tahun 1951 hingga 1966. Tujuan dari proyek rahasia ini adalah untuk menyelidiki aktivitas UFO dan fenomena terkait lainnya, untuk mencari tahu apakah penampakan UFO adalah hasil dari penyebab alami atau bukti kehidupan alien. Sebelum proyek Blue Book dilahirkan, proyek itu ditugaskan untuk menyelidiki aktivitas UFO di langit Amerika. Proyek ini dimulai pada tahun 1947 atas permintaan Jenderal Nathan Twining, yaitu Kepala Komando Angkatan Udara di Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson. Jenderal Twining mengusulkan proyek tersebut karena meningkatnya minat publik terhadap UFO. Namun proyek tersebut mengeluarkan keputusan resmi bahwa bukti aktivitas UFO tidak meyakinkan. Namun beberapa individu yang bekerja pada proyek itu kemudian menegaskan bahwa UFO itu adalah nyata dan mungkin berasal dari luar bumi. Pada tahun 1940, sebuah proyek yang disebut Proyek Grudge mengambil alih penyelidikan UFO milik pemerintah. Namun, awalnya proyek ini bertujuan untuk membantah laporan tentang UFO yang menyebabkan banyak pendukung kehidupan alien menjadi marah. Banyak para pejabat yang tidak puas dengan kesimpulan dari kedua belah pihak, dan akhirnya pemerintah mendirikan Project Blue Book pada tahun 1951. Menurut dokumen pemerintah yang telah dideklasifikasi, proyek itu menyelidiki total penampakan sebanyak 12.000 penampakan selama bertahun-tahun mereka beroperasi. Dan sekitar 697 dari penampakan tersebut dinyatakan tidak teridentifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa para peneliti tidak dapat menemukan penyebabnya. Apakah penampakan itu hanya fenomena alam atau teknologi yang tidak diketahui? Hal ini bisa berarti bahwa penampakan tersebut tidak memiliki cukup bukti, atau juga bisa berarti bahwa aktivitas makhluk luar angkasa benar-benar ada. Pada tahun 1951, Kapten Edward J. Rappel menjadi kepala pertama dari Project Blue Book. Kapten Rappel sebenarnya adalah orang pertama yang menggunakan istilah UFO, mengacu pada fenomena objek misterius yang tidak dapat dijelaskan. Salah satu tujuan pertama Kapten Rappel dalam memimpin proyek ini adalah untuk mengurangi stigma tentang UFO. Dia khawatir bahwa banyak penampakan yang asli tidak dilaporkan, karena orang-orang takut diejek jika mereka mengaku telah menjadi saksi penampakan UFO. Kapten Rappel berusaha untuk memudahkan proses pelaporan penampakan UFO dengan menerapkan kuesioner standar yang dapat digunakan oleh para peneliti Project Blue Book saat menanyai para saksi. Dia berharap bahwa dengan membuat proses laporan lebih ilmiah, penampakan UFO akan mendapatkan kredibilitas. Dia juga ingin dapat menggunakan data yang dikumpulkan dari wawancara ini untuk melakukan analisis statistik tentang penampakan UFO. Dan analisis yang dilakukan akan disusun menjadi laporan berjudul Project Blue Book, laporan khusus nomor 14. Laporan ini menegaskan bahwa tidak mungkin ada objek yang sulit diidentifikasi berasal dari luar bumi. Namun kritikus berpendapat bahwa para peneliti yang menyusun laporan ini ditekan dan dipaksa
untuk memberikan kesimpulan yang lebih dapat diterima dengan menutupi bukti-bukti aktivitas alien. Di bawah kepemimpinan Kapten Rappel, sejumlah penampakan UFO penting didokumentasikan dan dianalisis. Salah satu kasus penting yang sering dipuji disebut dengan nama fenomena Lubbock Like, yaitu kasus penampakan UFO yang diduga terjadi pada tahun 1951 di Lubbock, Texas. Ini adalah foto yang tertangkap dalam kasus penampakan UFO di Lubbock. Terlihat beberapa cahaya di langit Texas selama beberapa bulan. Meskipun banyak skeptis yang menepis cahaya tersebut hanya sekelompok burung atau formasi pesawat terbang konvensional, namun yang lain percaya bahwa Lubbock Like adalah contoh nyata dari aktivitas UFO. Akhirnya dibuatlah kesimpulan resmi bahwa insiden Lubbock Like adalah hasil dari fenomena alam yang tidak dapat ditentukan. Hal ini membuka kemungkinan bahwa cahaya-cahaya tersebut sebenarnya berasal dari luar bumi. Penampakan UFO lainnya pada tahun 1951 berasal dari Selandia Baru dan dapat ditemukan di arsip proyek. Foto ini menggambarkan semacam piring terbang raksasa yang melayang di atas pepohonan. Foto tersebut terlihat relatif jelas, menghilangkan keraguan meskipun ditangkap menggunakan pita film negatif. Namun proyek tersebut menyatakan bahwa dalam kasus ini, UFO yang tampak di foto itu sebenarnya adalah awan lentikular. Menurut para ahli, awan lentikular sering membentuk piring atau mangkok, sehingga dalam foto hitam putih, awan tersebut sering disimpulkan sebagai penampakan UFO. Tapi selama bertahun-tahun, banyak ahli teori konspirasi yang menyatakan jika objek dalam foto itu memiliki sudut dan lekukan yang berbeda dari awan lentikular. Hingga kini, dua penampakan ini tetap menjadi perdebatan. Di satu sisi, orang-orang percaya jika itu hanya fenomena alami, sedangkan di sisi lain lebih percaya jika ini merupakan bukti keberadaan UFO. Pada awal tahun 1952, Project Blue Book telah mencatat dan menyelidiki ratusan penampakan UFO. Hal ini merupakan sebuah peningkatan bagi proyek tersebut. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa ada juga sinyal yang terdeteksi pada radar yang bertepatan dengan penampakan objek di langit, menambah kredibilitas penampakannya. Hal ini pula yang menarik perhatian CIA, sehingga mereka membentuk organisasi kontroversial yang disebut Panel Robertson. Panel ini terdiri dari sekelompok fisikawan, ahli meteorologi, insinyur, dan astronom yang berusaha untuk memeriksa bukti UFO. Para peneliti Project Blue Book menyerahkan sejumlah besar bukti kepada panel, tapi itu tidak ada gunanya. Panel Robertson menyimpulkan bahwa contoh-contoh yang diberikan oleh Project Blue Book dapat dijelaskan sepenuhnya oleh faktor-faktor duniawi. Namun banyak kritikus yang menuduh panel telah menutupi bukti-bukti dengan mengeluarkan informasi palsu untuk menutupi pengetahuan publik tentang kehidupan ekstraterestrial. Keputusan yang dikeluarkan oleh panel Robertson menjadi pukulan telak bagi para peneliti Project Blue Book. Kekecewaan para peneliti Project Blue Book bertambah ketika dikeluarkannya peraturan nomor 146 oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Peraturan ini melarang personel militer termasuk para peneliti Project Blue Book untuk mendiskusikan aktivitas pesawat apapun kepada publik. Peraturan itu membuat Kapten Rappel kecewa, dan pada tahun 1953 dia memilih untuk mengundurkan diri dari Project Blue Book. Dan sekarang, sebelum kita melanjutkan video-videonya, jika kamu suka dengan video-video seperti ini, maka jangan ragu untuk menekan tombol jempol yang ada di bawah video ini. Dan jika kamu tidak keberatan, kamu juga bisa menekan tombol super thanks yang ada di sebelahnya untuk membantu channel ini agar tetap berkembang. Subscribe juga bagi yang belum, dan tekan loncengnya agar kamu tahu kapan kami akan membagikan video-video selanjutnya. Kita lanjutkan video berikutnya. Setelah pengunduran diri Kapten Rappel pada tahun 1953, proyek Blue Book mengalami beberapa tahun tanpa aktivitas apapun.
Pada tahun 1954, proyek Blue Book dipimpin oleh dua kepala baru, yaitu Kapten Charles Hardin dan Kapten George Gregory. Namun kedua orang ini sedikit skeptis dengan keberadaan UFO. Beberapa investigasi yang dilakukan dan semua insiden yang diselidiki sebelumnya sebagian besar dianggap sebagai kejadian alami dan tidak ada sangkut pautnya dengan keberadaan UFO. Namun pada tahun 1958, Mayor Robert G. Friend mengambil alih kepemimpinan dan mencoba membalikkan keadaan proyek tersebut. Di tahun pertamanya memimpin proyek Blue Book, Mayor Robert melakukan satu investigasi besar yang difokuskan pada penampakan objek terbang di Belfast, Maine. Ini adalah foto dari penampakan objek tak dikenal di Belfast, Maine. Penampakan ini menunjukkan objek di langit yang berbentuk seperti jamur. Penyelidikan segera dilakukan, namun akhirnya mereka menyimpulkan bahwa foto itu merupakan cahaya dari bintang Arcturus yang menghantam awan. Selama Mayor Robert dan teman-temannya bertugas, proyek Blue Book dibawa ke pengadilan sebanyak 2 kali. Mereka dituduh telah menyembunyikan informasi dan kemudian melakukan investigasi yang tidak memiliki dasar ilmiah. Hal ini menyebabkan Kongres memberikan anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan investigasinya. Selama bertahun-tahun, proyek Blue Book telah kehilangan banyak kredibilitas dan semakin menurun setelah dibawa kepemimpinan Mayor Hector Quintanilla. Mayor Hector mengambil alih proyek Blue Book pada tahun 1963 dan memimpin beberapa investigasi tingkat tinggi pada tahun 1965. Pada musim panas tahun 1965, ada peningkatan penampakan UFO di Amerika bagian barat. Dan pada bulan Agustus 1965 di Tulsa, Oklahoma, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang bernama Alan Smith menangkap foto ini yang menunjukkan objek terbang aneh yang menggemparkan dunia di masa itu. Sebagai tanggapan terhadap foto ini, proyek Blue Book melakukan penyelidikan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa foto itu adalah pemalsuan. Mereka mencoba untuk membuat ulang foto tersebut di laboratorium dengan menggunakan benda logam kecil. Selama penyelidikan foto itu dilakukan, para ilmuwan dan badan pemerintah juga sibuk melacak klaim lain yang juga dilaporkan. Salah satunya laporan dari patroli jalan raya Oklahoma yang melihat penampakan 4 UFO yang bergerak lebih cepat daripada pesawat apapun yang pernah dibuat manusia. Sayangnya, tim proyek Blue Book mengabaikan kesaksian ini. Dan penampakan lainnya dilaporkan terjadi di sebelah barat Santa Ana, California. Hanya sehari setelah Alan Smith mengambil foto ikoniknya tadi, seorang inspektur jalan raya Orange County yang bernama Rick Heflin berhasil menangkap salah satu foto paling terkenal dan paling diperdebatkan dalam sejarah. Dan ini foto-foto tangkapan itu. Terlihat objek terbang yang melayang di udara berbentuk seperti piring dan sangat berbeda dengan deskripsi pesawat konvensional yang pernah kita kenal. Seperti halnya foto di Tulsa, para peneliti proyek Blue Book menyimpulkan bahwa foto tangkapan Rick Heflin adalah tipuan. Namun teknologi foto modern di masa itu tidak pernah mampu mengidentifikasi jika ada tanda-tanda manipulasi. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1967, foto ini ditangkap oleh seseorang yang bernama Quintanilla di Clement, Michigan, yang menjadi foto penampakan UFO paling terkenal di masa itu. Para peneliti proyek Blue Book segera menyelidiki foto ini, namun fotografer menolak untuk memberikan pita negatif aslinya, sehingga para peneliti menyatakan bahwa mereka tidak memiliki data yang cukup untuk menyatakan keaslian foto itu. Akhirnya, pada tahun 1966 menjadi awal dari kehancuran proyek Blue Book setelah beberapa kali masuk ke pengadilan.
Sekali lagi, hasil dari serangkaian penampakan UFO dan kali ini di New England. Proyek Blue Book kembali menyimpulkan bahwa penampakan di New England adalah pelatihan militer yang terjadi di daerah tersebut, tapi para kritikus menolak untuk menerima penjelasan ini. Para saksi penampakan membawa masalah tersebut ke pengadilan dengan mengklaim bahwa proyek Blue Book telah merusak reputasi mereka. Di tahun yang sama, Amerika membentuk komite yang disebut Komite Condon untuk membantu melawan kritik publik terhadap proyek Blue Book. Komite tersebut mengumpulkan kelompok ilmuwan yang netral yang akan mempelajari aktivitas UFO. Dan komite ini dengan cepat menyimpulkan bahwa tidak ada bukti aktivitas luar angkasa dalam salah satu penampakan yang diselidiki oleh Blue Book. Karena kesimpulan inilah, akhirnya muncullah keputusan untuk menutup proyek tersebut. Sampai hari ini, catatan proyek Blue Book masih disimpan di arsip Alabama. Yang membuat kecewa para pendukung UFO dan alien, Blue Book menyimpulkan bahwa penampakan UFO dapat dijelaskan karena kesalahan identifikasi, tipuan, histeria massal, dan halusinasi. Sedangkan para saksi yang melihat secara langsung menganggap pemerintah dan proyek Blue Book berusaha menutup-nutupi kebenaran. Dan sampai sekarang pula masih banyak yang percaya jika proyek Blue Book sebenarnya belum ditutup dan masih tetap ada, akan tetapi menjadi proyek yang sangat rahasia dengan tujuan untuk menutup-nutupi keberadaan makhluk luar angkasa. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, menakjubkan, juga mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu dari seluruh dunia, yang sudah kami buatkan narasi juga cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun, untuk saat ini kita sudahkan dulu videonya sampai di sini. Jika terlalu panjang, mungkin akan menghabiskan kuotamu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan saya Robi undur diri. Salam anomali.